jangan malu-malu dong, Ger. Katanya mau ngomongin PDKT. Saya bingung cara PDKT. Oh, gitu ya. Emang sih, PDKT tuh emang bikin bingung sih, Ger. Ini udah record belum sih? Udah. Oh, udah. Hai lovers, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Dian Wisnu, The Love Psychologist. Hari ini saya ditemenin sama seorang cowok loh lovers, ganteng lagi. Amin. Terus kayaknya single sih. Mau tahu nggak siapa namanya? Namanya Geraldus Tirta. Panggilannya Michael. Nggak Gerdi. sejak kapan diganti nama? Aku juga bingung ya. Mungkin Biar kalau di Starbucks tuh gampang, Mbak. gitu ya. Atas nama siapa? Michael. Abis Gampang ini dapat tulisnya ya. sponsor dari Starbucks ya. Itu panggilannya ya, Gerdi. Catet tuh. Ada yang mau komen, mau sukses, silakan lo di bawah ini. Ya. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya, Ger ya. Betul. Ngobrol-ngobrol tentang Kan tadi Mbak Dian sih. Tadi Mbak Dian udah mention. Kalau kebetulan saya single. gitu ya. Tuh, jadi saya mau ngobrol nih, gimana caranya mendekatkan diri terhadap calon PDKT istri. gitu ya. Oh, calon istri ya? Enggak, belum. Oh, pokoknya calon pasangan ya. Calon. Oke. PDKT. Jadi kita mau bahas tentang PDKT. Lovers ini semuanya udah pada punya pacar belum? Atau udah punya calon pasangan hidup? Berat ya pertanyaannya ya. Tapi ya memang kita biasanya manusia tuh kalau hidup ya pasti dia butuh pasangannya. Entah kapan, tapi pasti kebutuhan itu akan muncul ketika di usia 21 tahun ke atas. Nah, gitu. Jadi Geri sekarang umur berapa sih? 23. Benar nih 23 ya, udah dicek ya. Udah. 23, jadi emang udah ada 23. hasrat untuk kenalan, mencari pasangan ya dalam hidupnya. Gitu. Wajar berarti, Mbak? Wajar banget. Ya. Dan PDKT itu emang gak gampang sih, Ger. Karena kan kita biasanya mencoba untuk mencari image yang baik di hadapan calon kita. Oke, kita balik lagi ke awal deh. Yang dimaksud sama PDKT itu apa sih? PDKT itu proses. Pendekatan pada calon pasangan. Atau calon pacar deh. Ya, dan proses itu biasanya melibatkan emosi, perasaan yang membuat kita jadi ngerasa kayak hidup lagi gitu loh. Kayak semangat lagi karena ya feeling alive. Kayak ngerasa bahwa aduh, kalau gue ngeliat dia tuh kayaknya gue jadi semangat banget, excited banget gitu. Deg-deg ser. Nah, bener banget, deg-deg ser. Kita juga jadi pengen tahu kayak apa sih dia orangnya, dan rasa ingin tahu itu yang bikin kita jadi penasaran dan kemudian berusaha mencari tahu. Nah, itu PDKT, Ger. Berarti kan itu proses, Mbak. Jadi kalau ada pepatah yang bilang PDKT itu jangan buru-buru lah, take your time. Benar. Benar berarti kan? Bener banget, jadi take your time. Artinya kita kan kalau kenalan sama orang gitu biasanya kita tahu pertama adalah kemenarikan secara fisik. Cantik, ganteng, wangi gitu ya. Dari smell-nya aja tuh bikin kita kayak salah gitu ya. Enggak deh, yang ini juga oke nih kayaknya. Terus jadi kadang dari wajahnya, dari pakaiannya, penampilan, terus dari baunya juga bikin kita jadi pengen deket sama orang itu. Nah, tadi kan udah bahas PDKT itu apa. Terus jadi ada temanku itu bingung. Dia lagi dideketin sama orang. Ya. Terus dia nanya, "Ger, menurut lu cowok ini itu dia emang lagi PDKT atau cuma being friendly aja?" Gimana Mbak cara bedanya sebenarnya? Sebetulnya kuncinya itu pada diri kita sendiri sih. Kalau misalnya kita lagi mendekatkan diri pada seseorang, terus kita punya tujuan untuk jadi pacar dia, pasti kita pendekatannya beda dong. Ya, memang kadang-kadang kalau laki-laki tuh suka gitu. Sorry ya, kadang-kadang suka PHP. Jadi baik sama semua cewek-cewek, nanti yang paling cakep, yang paling keren, terus yang kira-kira rasanya sama baru diterima gitu. Sementara perempuan juga suka bandel nih. Artinya bandel tuh jadi biasanya perempuan biarin aja cowok-cowok banyak yang deketin dia, jadi tinggal pilih gitu. Jadi sebetulnya sama-sama tricky cewek sama cowok itu. Tapi tetap aja kuncinya di lo sebetulnya gimana sama dia. Lo pengen kenal sama dia, pengen tahu dirinya seperti apa, ya. Kemudian tahu keluarganya, tahu hobinya, tahu teman-temannya kayak gimana. Terus kemudian juga kayak kira-kira tahu nggak pekerjaannya gimana. Terus kalau dia marah tuh gimana sih gitu. Nah itu jadi pendekatan tuh gitu, kita mesti tahu kira-kira mau sampai di mana nih tujuannya nih pendekatannya.
Jadi balik lagi ketika intensinya udah jelas, approach-nya pasti akan beda. Ya. Oke. Benar, gitu. Oke, nanti aku coba ngobrol sama dia deh. Oh gitu ya? Ya. Ya. Nah. Soalnya banyak yang dideketin ya, Ger ya? Nggak tahu sih, Nggak kan tahu dia ya. yang cerita. Oh, temen kamu yang cerita Temannya ya? cerita. Oke. Terus sekarang kalau secara tindakan, sebenarnya PDKT yang baik itu gimana sih? Gimana cara kita, ya itu PDKT yang baik? PDKT yang efisien, yang benar, yang sesuai dengan tujuan. Tujuan akhirnya mau ngapain? Kalau kita deketin orang, kita harus tahu bahwa kita mau sama dia itu karena apa. Karena pada dasarnya PDKT itu adalah kita mencari kesamaan. Jadi kayak misalnya satunya hobinya misalnya naik gunung, satunya hobinya misalnya baca buku. Gitu kan, itu beda banget. Dia nggak suka naik gunung, dia maunya baca buku, satunya suka dengan ketinggian lah. Ya hal-hal yang meningkatkan emosi ya. Adrenalin, benar gitu ya. Emosi positif menurut pasangannya. Tapi satunya nggak suka, maunya anteng di rumah, duduk-duduk di taman gitu. Jadi, nah perbedaan sedikit itu jadi bikin salah satunya jadi punya me time juga gitu. Karena kalau PDKT itu kalau kamu terus-terusan deketin ya, kontak dia, WhatsApp dia, atau nge-line atau nge-DM Instagram terus-terusan kan, jadi kamu ngerasa kayak kok dia kayaknya pengen tahu banget sih soal gue gitu. Jadi kamu juga mesti bikin calon kamu itu penasaran juga. Jadi PDKT yang benar adalah ada tarik ulurnya. Tarik ulur kayak orang zaman dulu tuh ngomongnya gitu ya, tarik ulur gitu ya. Terus bikin dia penasaran, tapi tetap berusaha juga cari tahu orang ini cukup baik apa enggak. Ya. Terus yang berikutnya adalah make a conflict. Nah, bikin masalah. Cari ribut. Pancing keributan. Pancing keributan. Benar. Pancing keributan lovers. Mungkin bingung ya maksudnya gimana? Pukul. Karena tujuannya buat nyari solusinya gimana. Terus proses ketika berkomunikasi dengan kamu, ketika konflik terjadi dengan emosi yang tinggi, emosi yang negatif, itu dia masih tetap baik nggak sama kamu? Karena sebetulnya pasangan itu akan begitu juga ketika dia jadi pacar kamu. Bahkan mungkin lebih lagi ketika dia jadi pacar kamu karena udah jadi apa adanya, nggak jaim lagi gitu loh, lovers. Ini kan, Ger? Paham. Karena udah pengalaman dong pasti PDKT ya, Ger ya, udah tahu lah. Kan umur juga udah 20-an. Gitu ya. Nah, Mbak, aku ada satu pertanyaan yang agak menggelitik. Ada nggak perbedaan PDKT yang intensinya untuk jadi pacar sama PDKT yang gue mau cari calon istri sekarang? Biasanya memang kalau di perkembangan psikologi, kalau usia 24 tahun ke atas udah nyari pasangan hidup. Nah, kalau udah nyari pasangan hidup, berarti kamu siap berkomitmen jangka panjang dan siap juga untuk memberikan kepercayaan pada pasangan kamu dan mendapatkan kepercayaan kembali dari pasangan kamu. Lebih deep berarti? Ya, lebih deep lagi ngobrolnya, nggak cuma bicara kesamaan hobi, keluarganya gimana, tapi lebih kepada calon pasangan hidup ke depannya. Ya, pasangan hidup gitu loh. Karena kan ya ever after gitu kan, semuanya akan sama dia terus. Dan kita juga berharap ya sama dia aja gitu kan ke depannya. Benar. Apalagi yang tadi Mbak bilang untuk konflik resolution-nya itu beneran harus dicek banget. Iya. Nah, tadi Mbak tuh sempat nyinggung kalau ya ada laki-laki yang bandel dan perempuan yang bandel, kayak dideketin banyak dan ngedeketin banyak. Iya, oke. Nah, itu juga ujung-ujungnya ketika mereka udah milih satu, yang lain dilepaskan. Ada yang nyebut itu dengan fenomena ghosting, Mbak. Oke. Menurut Mbak gimana? Oh, jadi maksudnya ngilang gitu ya? Ngilang banyak nih kasusnya soalnya. Boleh lebih spesifik nggak, Ger? Teman saya juga cerita. Gitu ya. Dia dideketin orang terus ya udah nggak ada kabar cowoknya. Kebetulan teman saya cewek juga yang cerita. Beda orang sama si Mawar. Oke. Ini bunga bakung. Bunga bakung ya, susah ya. Ya, jadi artinya orang tersebut udah melakukan pendekatan. Udah melakukan pendekatan si teman saya si bunga bakung, terus hilang tanpa jejak. Si bunga bagongnya hilang? Enggak, si yang deketin. Cowoknya itu hilang. Padahal dia udah berharap banyak ya. Ini berat banget sih. Ya. Bandel. Ya, karena bandel. Iya. Cowok-cowok yang dari pendekatan aja dia udah nggak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi dia udah pendekatan, bikin kita berbunga-bunga ya. Kayaknya nunggu banget tuh namanya malam minggu, kau yang ditunggu-tunggu gitu ya. Tapi ternyata dia nggak dateng, atau malah ngilang, atau di WhatsApp nomornya ganti, atau tiba-tiba pindah ke luar negeri gitu ya, Ger? Iya. Iya. Atau mungkin pindah kota, hilang gitu aja. Ting gitu. Nah, itu sebenarnya nggak benar juga. Tapi lebih baik kamu tahu sekarang kan daripada tahu dulu. Nah, berarti kamu udah tahu kira-kira orang yang seperti itu dia ciri-cirinya gimana. Biasanya ciri-cirinya adalah satu, kalau dikontak jawabnya lama. Terus kemudian ada aja alasannya untuk ketemu nggak ketemu, mau ketemu tapi dia nggak bisa gitu. Karena sebetulnya kalau PDKT-nya serius, dia minta atau kamu minta ketemu, pasti dia akan melakukan sesuatu untuk kamu supaya kamu senang, ya.
kalau saya jadi kamu ya, itu bisa juga langsung ngomong gitu ke dia, kenapa lo hilang gitu. Terus kalau perlu tanya sama keluarganya kenapa dia pergi, terus apa alasannya, cari tahu. Kalau dia tetap hilang juga ya udah berarti dia nggak worth it kan. Tapi harusnya kalaupun itu terjadi sama kamu pengen menghilang karena merasa bahwa ekspresi emosinya nggak cocok, terus kemudian juga merasa nggak nyaman, ya kamu bilang, saya mau berteman sama kamu, kita udah pernah deket, ngobrol bareng, jalan bareng, tapi ternyata aku ngerasa kurang pas sama kamu, aku minta maaf, kita boleh tetap berteman, tapi untuk jadi pacar, jadi pasangan hidup, kayaknya aku nggak bisa. Say sorry. Pasti pahit buat dia juga, buat kamu juga mungkin pahit karena kamu berharap banyak, tapi mendingan diomongin daripada kamu menghilang gitu aja, karena menghilang gitu kan meninggalkan bekas dan nggak nyaman kalau digituin kan, lovers. Sakit di sini nanti. Ini masih menyambung yang tadi Mbak. Dia aja ketemu susah, terus balasnya lama, ingkar janji. Kalau emang dia sibuk dan ada urusan yang mendadak dan emang dia orangnya super sibuk, terus gimana Mbak? Kalau dia emang sibuk, dia emang nggak punya waktu, ya kamu yang kasih surprise ke dia. Dengan catatan dia suka nggak dikasih surprise, dicoba dulu pelan-pelan. Surprise itu sesuatu yang dia suka, karena biasanya nggak semua orang juga suka dengan surprise. Tapi kita lihat, karena kalau kita bicara mencari pasangan, kita juga harus lihat kira-kira seimbang nggak sih hubungannya, ada cost and rewardnya gimana. Kayak kamu lihat timbangan gitu, kanan kiri harus sama. Kamu udah berkorban banyak, sering nyamperin dia, let's say 20 kali, dia 10 kali aja nggak nyamperin kamu, itu udah beda 50%. Hello, masih banyak cowok-cowok atau cewek-cewek lain yang lebih worth it dapetin kamu. Jadi nggak usah takut, lovers. You deserve better, man. That's right. Aku ada pertanyaan terakhir. Ya, bener nih terakhir nih, Ger. Kayaknya, semoga. Oke. Gimana caranya kita tahu, oke, udah cukup gue deketin dia, gue nggak akan dapet, sama gue masih harus coba ngejar. Ada ciri-cirinya ya, lovers. Satu, kalau dia udah nggak merhatiin kamu. Kamu lahir di mana, terus ulang tahun kamu kapan. Katanya PDKT, katanya serius, dia udah lupa. Gitu. Kamu udah nunggu-nunggu nih sampai tengah malam kok nggak ada surprise-nya ya. Sampai besoknya juga. Berarti dia benar-benar lupa. Kalau dia emang care sama kamu, harusnya dia hafal dong ulang tahun kamu. Mungkin dia bisa kasih surprise, I don't know, bikin lagu, bikin puisi mungkin. Jadul banget ya, Bo. Zaman Mbak sih. Zaman gue, oke. Terus yang berikutnya, sering banget batalin janji. Ada aja alasannya. Udah hitung aja ya. 1:3. Janji pertama dia nggak bisa. Janji kedua nggak bisa. Janji ketiga. Baik. Terus manfaatin kamu nih. Nah itu yang bahaya tuh. Dimanfaatin. Jadi dia mau ketemu kalau misalnya kamu masakin dia. Tapi kalau kamu lagi susah, dia nggak mau nemenin kamu. Terus bayarin juga. Karena kalau pacaran kan gitu ya, bayarinnya masing-masing, iya Ger? Ya kan? Masih inget kan pacaran gimana Ger? Masih. Masih ya, oke. Alhamdulillah masih. Nah kadang-kadang juga yang cewek nggak mesti bayarin juga ke yang cowok gitu. Karena kamu juga nggak mau dianggap sebagai cewek yang cuma bisa minta-minta aja kan, jadi kamu juga bayarin dia. Tapi kita mesti lihat dong kondisinya, dia orangnya gimana, secara ekonomi dia lebih memang lebih banyak duitnya apa enggak gitu ya, dilihat kondisinya lah. Jadi sama aja bayarnya 50-50 gitu. Make it like that ya. Emang berat sih kalau ngomongin PDKT ya, karena emang PDKT itu gampang kayaknya, tapi kalau nyari buat pasangan hidup nggak gampang lovers, tapi bisa juga dilakuin sih, don't worry. Proses. PDKT itu proses. Tahu dulu semuanya, dan ingat satu yang sering dilupain sama lovers adalah make a conflict and you can find gimana dia menyelesaikan konflik itu, kalian berdua ya. Karena biasanya kan baik-baik aja, jangan sampai konflik, justru bikin konflik. Tapi itu tadi, selesai nggak konfliknya, kelar nggak konfliknya gitu ya lovers ya. Setuju? Komen boleh di sini. Terus udah nih Ger, cuma gitu aja nanya. Udah. Serius? Iya, aku udah cukup lah. Cukup gitu aja, nggak ada lagi pesan-pesan buat lovers di sini? Mungkin ada. Kita ada quotes Mbak. Ya. Ini dari Ernest Akimang Iboah. Ya. Benar gak Mbak bacanya? Benar-benar, susah emang ini emang. Dia bilang kalau some people are like egg. The more you apply heat to them, the harder they become. To hatch them, just use a gentle heat. And to keep them alive, just to keep them cool. Gimana Mbak maksudnya? Beberapa orang itu kayak telur gitu, artinya dia tuh kan rapuh ya. Telur itu kalau hangatnya pas, dia akan menjadi matang. Tapi kalau terlalu panas, dia juga jadi lumer. Ya, terlalu dingin juga kayaknya nggak benar juga. Jadi kalau kamu mendekati perasaan seseorang yang dianggap aja sebagai telur, perasaan itu, kamu harus bikin perasaan orang itu tetap hangat.
sesuai dengan suhunya, sesuai dengan iklimnya, dengan suasana juga. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, karena kalau udah panas gitu, Nanti akhirnya matang. jadinya berantem, putus, atau mungkin ghosting tadi, menghilang. Bahaya kan lovers? Oke. Jadi gitu aja kita ya hari Itu ini. aja sih. Ngomongin PDKT. Kalau misalnya lovers punya pertanyaan, ya boleh komen di bawah ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Terus kita ketemu lagi di channel YouTube yang berikutnya. Ya, tetap di sini di The Love Psychologist.